Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zidan. Kali ini saya akan menampilkan hasil kerja saya pada praktikum 3, yaitu tentang stack dan kiwi. Ya, langsung saja ke soalnya. Implementasi stack yang nomor 1. Stack itu bersifat LIFO atau last in first out. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar, begitu. Soalnya buatlah program pembalik kata tersebut dengan membuat 3 kelas, yaitu kelas stack yang berisi konstruktor dan metode-metode operasi stack. Ya, sudah saya buat. Ini konstruktornya dengan integer size, parameter, dan metode-metodenya. Metode push untuk menginsert menginsert datanya atau value nilainya, pop untuk menghapus nilainya, pick untuk melihat yang berada di puncak namun tidak menghapus. Kalau isEmpty ini akan bernilai true jika datanya kosong, isi datanya kosong, untuk mengecek apakah data ini kosong. Nah, isFull ini kebalikannya. Ini akan bernilai true ketika datanya penuh, atau gampangannya untuk mengecek jika datanya penuh. Kemudian kelas pembalik digunakan untuk membaca setiap karakter input, memanggil metode push pada start, dan membalikkan input dengan metode pop pada kelas start. Tiap karakter keluaran dari stack tersebut disimpan tambahkan pada string output sebagai keluaran yang akan ditampilkan. Nah, di kelas pembalik ini seperti yang di soalnya, ini stack tumbukan untuk memanggil metode-metode yang ada di kelas stack. Saya beri batas 7 untuk size-nya. Nah, ini untuk menginsert data value-nya, nilainya. Nah, di sini untuk membaca tiap karakter string digunakan metode chart. Sudah di sini. Karena soalnya nanti ini pakainya string, bukan bilangan-bilangan. Gitu. Kemudian ini untuk menghapusnya, atau yang nanti untuk membalikkan. Ketika tumpukan kosong tapi ada tanda negasi atau negasi, insya Allah ini tanda negasi atau kebalikannya. Jika tumpukannya tidak kosong, maka akan tumpukan itu memanggil metode pop untuk menghapusnya yang di depan. Kemudian ada kelas pembalik. Kelas ini berisi metode main, digunakan untuk deklarasi dan inisialisasi input, memanggil kelas pembalik. Ya, ini untuk membalikkan. Di sini dipanggil dulu kelas pembaliknya, pembalik, dengan nanti dipanggilnya pakai balik ini. Kemudian di sini saya deklarasikan string word kasur. Nah, di sini seperti soalnya katanya, dan nanti di tab terus diisi wordnya di sini kasur, kemudian dibalik menjadi apa, ini hasil membalikannya. Begitu. Coba kita run. Nah, sama seperti soalnya, kasur dibalik jadi rusak. Itu. Dan ini saya panggil scanner untuk menginput value yang saya inputkan di sini. Terserah value-nya mau apa. Sama seperti yang ini, cuma bedanya di sini akan while terus, while-nya akan keluar terus, akan mengeluarkan yang di dalam do-nya terus sampai error. Sampai inputnya error. Karena di sini while true. Kalau nilainya true terus berarti akan mengeluarkan terus. Ya, kita coba yang di soalnya ada bakso. Nah, dibalik menjadi oskap. Kemudian ada kata soto.
Kita coba soto menjadi otos. Nah, ini nggak akan ada habisnya. Akan ada habisnya ketika jumlah hurufnya akan melebihi ini 7. Ya kan lebih dari 7 ya. Apa? Nah, ini berapa ini? Nah, pokoknya lebih dari 7 akan error. Begitu. Nah, while-nya akan berhenti. Dua, implementasi QW atau antrian. Implementasi banyak di dunia nyata. Nah, ini di kelas QW-nya sama seperti stack sih. Ada konstruktor, kemudian metode-metode saja ya codingnya yang berbeda. Di insert di sini jika is full, ini kalau datanya full, maka ini atau batasnya full, batas antriannya, maka akan menemukan maaf, value ini namanya nanti antrian masih penuh seperti yang ada di soalnya, masih penuh. Kemudian jika masih ada apa itu, antriannya masih ada ruangan, pokoknya gitulah, maka datanya akan dimasukkan pada antriannya. Terus di remove ini untuk mengeluarkan value dari antriannya. Query dengan index front ini didasarkan ke string temp. Kemudian query index front kalau yang sudah kosong akan kita isi dengan string kosong seperti yang di sini kosong. Kemudian di increment display ini untuk mendisplaykan atau menampilkan isi antriannya dengan perulangan di sini, dan ini sama dengan yang ini. Gitu. Nanti value-nya ditampilkan kalau dipanggil ini akan ditampilkan value-nya. Yang ini untuk metode break font untuk menampilkan nilai yang ada di depan sendiri. Kalau is empty untuk mengecek yang kosong seperti tadi, yang full mengecek atau sudah full, dan size ini untuk ukurannya. Dan langsung ke QW up. Di sini dipanggil dulu dari kelas QW, kemudian antrian sampai dengan batasnya saya beri 4. Saran aja biar kelihatan. Nah, di sini beberapa orang mulai mengantri. Diinsertkan. Andi masuk antrian, bla bla bla. Nah, ini nggak masuk antrian karena batasnya cuma 4. Jadi yang selebihnya 4 akan ditolak. Maaf, antrian masih penuh seperti yang soalnya. Kemudian untuk mengecek isi antriannya dipanggillah metode display. Isi antrian ada Andi Ahmad Satrio Afrizal. Oh, kalau di soalnya koma ya. Kalau di sini tadi displaynya menggunakan jarak saya. Maaf. Dan untuk mengeluarkan satu persatu dari antrian, kita panggil metode is empty, metode remove. Nah, ini ketika antrian untuk memanggil metodenya is empty ini, nah jika ada negasi, jika tidak kosong, maka metode remove akan terus dipanggil begitu sampai datanya benar-benar kosong. Yang ini akan dipanggil terus bila datanya tidak benar-benar kosong. Nah, jika kosong maka while-nya akan berhenti gitu. Dan di display terus kosong. Nah, baik. Sekian hasil kerja saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.